kebencian kepada habaib membuat seseorang suul khotimah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan siapa yang mati dalam hatinya ada kebencian kepada cucuku, maka dia mati masuk neraka walaupun ibadahnya sehebat apapun, walaupun mati di dalam Ka'bah. Hati-hati. Selalu menakut-nakuti. Kita semua sudah mendengarkan omongan seorang kabid, doktrinnya seorang kabid. Dakwahnya kabid itu memang seperti itu, ciri-cirinya menakutkan banget gitu. Narasi-narasi yang dibangunnya itu wah begitu menakutkan. Jadi intinya begini, kalau orang itu tidak percaya nasab kabid ya, dan Kabib itu sebagai cucu Nabi, tentunya seperti itu narasi yang dibangunnya. Ini sesuai sabda baginda Nabi, itu pasti mereka menukil hadis sabda baginda Nabi. Itu matinya akan su'ul khotimah, sekalipun matinya itu di dalam Ka'bah. Maksudnya apa? Ibadahnya itu daki-daki. Ngeri saudara-saudara. Nah, dari doktrin-doktrin seperti inilah, ini yang membuat saudara-saudara kita sampai detik ini masih termehek-mehek itu loh. Masih percaya bahwa Kabib itu cucu Nabi. Padahal dari penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, dari segi filologi, genetika DNA, mereka itu bukan siapa-siapa. Dari genetika DNA, haplogrup mereka itu G, padahal zuriyah Nabi menurut pakar genetika DNA itu seharusnya J1. Dan menurut pakar DNA, haplogrup G dan J1 itu ibarat kutub utara dan kutub selatan. Mustahil untuk bersama di kakek yang sama. Nah ini makanya sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi, ya kita harus update. Kita harus update. Jangan sampai kita mau dibodohi terus, ditakut-takuti terus. Kalau tempo dulu lah, oke lah kita takut. Dikatakan kualat, dikatakan su'ul khotimah, mungkin semalam tidak bisa tidur gitu. Tapi kalau hari ini kita harus bangkit. Ya mereka buktinya bukan siapa-siapa. Pengakuan sebagai cucu Nabi terbantahkan. Sudah banyak sekali hujah, banyak sekali bukti nyata. Kalau dulu belum ada bukti nyatanya, kalau sekarang kan sudah banyak realitanya, faktanya. Belum lagi ditambah perilaku-perilakunya yang menyimpang dari syariat agama, dari hukum-hukum norma. Nah ini seharusnya kan menyadarkan saudara-saudaraku. Nah ini salah satu trik mereka. Dakwah mereka itu selalu menakut-nakuti. Ya, banyak buktinya. Makanya banyak saudara-saudara kami yang masih takut. Sehingga ketika kita tanya menyikapi polemik nasab ini yang masih terus bergulir, bagaimana tanggapannya? Kami tidak ikut-ikut, kami takut kualat gitu. Kami takut su'ul khotimah, kami takut tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, kami takut dimurkai baginda Nabi Muhammad SAW. Karena narasi-narasi yang dibangun mereka itu luar biasa memang. Ya kita semua sudah mendengarkan cuplikan videonya. Jadi orang yang di situ itu tidak percaya Kabib, ya, matinya itu su'ul khotimah, sekalipun ahli ibadah, sekalipun matinya itu di dalam Ka'bah. Bisa dibayangkan, ngeri banget kan. Bagi pemula tentu bisa termehek-mehek kalau mendengarkan ini semua. Nah, Islam apakah
mengajarkan dakwah yang menakut-nakuti seperti itu. Enggak. Islam itu dakwahnya itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan tidak pernah Islam itu memaksa, tidak pernah. Bahkan kepada non muslim pun rambu-rambunya jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kamu agama kamu, jelas. Nah, untuk amaliyah pun ya ada rambu-rambunya, lana akmaluna walakum akmalukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Silahkan kita saling menghormati, kan gitu kan. Iya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, jelas itu, dengan lemah lembut, dengan bijak. Islam tidak pernah mengajari dakwah dengan menakut-nakuti. Kalau ente semua tidak percaya kepada kami, ente semua akan kualat, ente semua akan masuk neraka. Nah, ini salah satu ciri khasnya dakwahnya Habib. Ini bukan dakwah doktrinnya Habib, sehingga ini bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita semua. Nah, tugas kita adalah meluruskan itu semua. Ya, persoalan yang sederhana. Kalau memang Habib itu memang betul-betul duriah Nabi, susahnya apa sih? Sulitnya apa sih? Tinggal dibuktikan saja. Tidak usah lah kebanyakan cincong, kebanyakan bacot, ibaratnya seperti itu. Tinggal dibuktikan, buktinya ini bla 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 bla. Dari segi ilmiah begini, bantah tesis Kiai Imam. Buktikan hasil tes DNA kalian. Jangan sampai pengakuan kalian kemana, hasil tes DNA kalian kemana. Ini kan, ini sebenarnya itu nasihat buat para Habib untuk legowo, untuk merenung, untuk introspeksi. Selama ini kan mereka menganggap ras yang paling mulia, sehingga seakan-akan tidak tersentuh kesalahan. Sekalipun melakukan kesalahan, umat itu dituntut untuk husnudzon, tidak boleh mempermasalahkannya, kan seperti itu kan. Ya, seperti itulah saudara-saudaraku. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menyadarkan. Kasihan saudara-saudara kita yang masih tercekoki doktrin-doktrinnya para Habib Dobol ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudaraku.